Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang posisi imam dan makmum. Dan pada pembahasan sebelumnya kita akan sempurnakan pada pertemuan kali ini. Yang sebelumnya pembahasan itu adalah tentang meluruskan saf, merapatkan, luruskan, ya, menutup celah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara konsekuensi, ya, dari perintah untuk merapatkan saf dan meluruskan saf, maka tentunya ada kewajiban menutup celah agar rapat, ya, kemudian lurus, menutup celah, ya. Maka fungsinya adalah agar menyatunya saf-saf tersebut diantaranya, ya, dan agar tidak, ya, masuk syaitan di antara para jemaah yang sholat ketika mereka, ya, tidak rapat di dalam sholat mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dibenci, ya, membuat saf itu di antara tiang-tiang, ya, tiang-tiang. Bila contohnya kiblat itu ada di hadapan kita, hadapan saya, ini kiblat begitu, ya. Lantas ada satu saf yang dia bersejajar dengan beberapa tiang, ya, mungkin itu tiang tengah, kemudian tiang sebelah kanan, tiang sebelah kiri, demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau seandainya katakanlah ada cuma dua tiang saja, ya, tiang, sementara ini kiblat, ya, ini adalah kiblat dan ada imam, kemudian ada saf yang pertama ini tidak ada tiangnya, karena biasanya kalau saf pertama jarang ada tiang yang mengganggu, ya. Biasanya mungkin saf kedua, saf ketiga, atau saf keempat, atau saf kelima, karena tergantung besarnya masjid tersebut, ya. Lalu ada tiang, katakanlah dua tiang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Maka membuat saf di antara tiang tersebut, itu contohnya ketika saf itu berada di posisi ya sebelah kanan tiang ini. Begitu juga di sebelah kiri tiang. Ya. Yang saf itu terhalang oleh tiang, terputus oleh tiang. Ya. Kemudian ada saf yang di tengahnya, yaitu di antara dua tiang. Yang bermasalah sesungguhnya adalah saf yang ada di sebelah kanan tiang, untuk tiang yang sebelah kanan. Kemudian ada saf yang di sebelah kiri tiang yang ada di kiri, yang berada di tiang yang sebelah kiri. Kita ulangi, ya. Yang bermasalah di sini adalah saf yang berada di sebelah kanan tiang kanan dan saf yang berada di sebelah kiri dari tiang kiri. Demikian. Adapun saf yang tepat dia sejajar dengan sejurus dengan imam, dan dia berdiri di antara tiang, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Namun yang terputus adalah ya saf yang di sebelah kanan tiang kanan, kemudian saf yang di sebelah kiri tiang kiri. Nah, seperti itu. Karena sesungguhnya mereka terpenggal atau terpotong, terputus dengan tiang itu, tidak menyatu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok saf yang tengah ini itu tidak bermasalah? Karena hukum asal membuat saf itu adalah dari belakang, tepat di belakang imam. Nah, seperti itu. Jadi mereka lah yang sebenarnya ya yang tepat. Hanya saja saf yang ada di balik sebelah kanan tiang kanan dan saf yang ada di sebalik tiang sebelah kiri dari tiang kiri, maka ini yang bermasalah karena mereka yang terputus. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini dibenci hukumnya. Ya. Ini makruh hukumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Tirmidzi serta Imam Ahmad dari Abdul Hamid bin Mahmud rahimahullahu taala, qala, ia mengatakan, sallaitu ma'a Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu yaumal jum'ati. Kami pernah salat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu di hari Jumat. Fadafa'na ila siwari fataqaddamna wa ta'akharna. Lalu kami bergerak menuju tiang-tiang, ya, menuju tiang-tiang, ya. Maka kami ada yang ke depan, yaitu di depan tiang tersebut, ya. Dan kami ada yang di belakang tiang, wa ta'akharna, kami mundur seperti itu. Ya. Faqala Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nattaqi hada ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan radhiyallahu anhu, dahulu kami menghindari ini, ya, yang seperti ini, yaitu maju ke belakang, mundur ke belakang disebabkan adanya tiang. Jadi dihindari yang seperti itu. Maksudnya jangan berdiri berpas-pasan dengan tiang. Nah, seperti itu. Dahulu kami menghindari ini di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian. Ya. Begitu juga ya, hadis tadi dikuatkan dengan hadis yang lain, itu hadis Muawiyah ibnu Murrah rahimahullahu taala dari ayahnya radhiyallahu anhu, kunna nunha an nasifa baina siwari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa natruda anha tardan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hanifah, Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kata Murrah, ya, ayah dari Muawiyah ibnu Murrah, ia mengatakan, ya,
dahulu kami, yaitu ayahnya, yaitu Murrah, mengatakan dahulu kami dilarang untuk membuat saf di antara tiang-tiang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami benar-benar menjauhinya, ya, menghindarkan diri darinya, demikian. Jadi tiang itu dijauhi, ya, demikian. Alasannya karena memutus saf, demikian, ya. Tapi tadi sudah kita sebutkan, apabila ada saf di antara dua tiang dan itu posisi saf itu di belakang imam, yaitu sejajar sejurus dengan imam, ya, maka ini tidak mengapa, ya, karena dia tidak terputus safnya, demikian. Hanya saja ada ulama yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, dan Ibnu Mundir tidak menyukai hal tersebut. Ada riwayat dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang semisal, ya. Berbeda ulama yang lain seperti contohnya Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, Imam Malik, dan murid-murid dari Imam Abu Hanifah atau orang yang menisbahkan diri kepada mazhab Hanafi. Mereka mengatakan, ya, diberikan dispensasi untuk hal itu dikarenakan tidak ada dalil atas pelarangannya, demikian. Ya, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang datang menunjukkan tentang pelarangannya, ya. Maka kita katakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan itulah sebagai dalilnya, ya, bahwasanya Rasulullah dahulu Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kepada para sahabat untuk menjauhi, ya, berdiri di antara tiang-tiang, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu, ya, berposisi pada posisi hukum marfu, ya, berposisi, ya, dengan hukum marfu. Itu hadisnya memang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun imam dan orang yang sholat sendiri maka tidak dimakruhkan, ya, untuk sholat di antara dua tiang, ya, ya, karena bukan berjamaah, ya, tidak ada, ya, pemutusan saf di sini. Nah, ini dikeluarkan oleh hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usamatu ibnu Zaidin wa Utsmanu ibnu Affan wa Bilalun fa atala thumma kharaja kuntu awwalan nasi dakhala ala isrihi fasa'altu Bilalan aina shalla qala baina amudaini al muqaddimaini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengkabarkan satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah masuk Ka'bah. Usamah, demikian pula Usamah bin Zaid, Utsman ibnu Affan, Tolhah dan Bilal. Dan beliau lama
ya memperlama atau lama ya di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian beliau keluar. Sementara ya aku adalah orang yang pertama sekali keluar. Aku adalah orang yang pertama sekali masuk, ya. Masuk, ya, untuk mengikuti, katakanlah seperti antrian begitu ya. Lalu aku bertanya kepada Bilal, ya, kepada Bilal radhiyallahu anhu, aina shalat, di mana beliau salat? Nabi SAW salat ketika salat di dalam Ka'bah. Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan bainal amudaini al-muqaddamaini, ya. Yaitu di antara dua tiang yang di depan itu, ya. Di antara dua tiang yang di depan. Jadi boleh orang yang salat sendiri, ya, itu salat di antara tiang demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, kita akan bahas terkait dengan sutrohnya imam merupakan sutrohnya bagi makmum. Ya, sutrohnya imam, nah itu merupakan, ya, sutrohnya makmum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya sutroh imam adalah sutroh bagi makmum. Maksudnya adalah yang pertama, apabila tidak ada tempat di antara, ya, imam kita ulangi ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Ya. Jumhur ulama, ya, mereka berpendapat bahwasanya sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Maknanya adalah yang pertama bahwasanya, ya, apabila tidak ada sesuatu yang berada di antara imam dan sutrohnya yang bisa memutuskan sholat, maka sholat makmum itu sah. Ya, maka apa saja yang melewati di depan makmum tersebut, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kenapa? Karena sesungguhnya yang wajib bersutroh adalah imamnya, atau yang disyariatkan bersutroh adalah imamnya, bukan makmumnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan aqbaltu raqiban ala himarin, ya, atan. Aku datang dengan kondisi dalam kondisi berkendara di atas keledai betina kalau nggak salah, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami orang-orang di Mina tanpa ada dinding. Famarartu baina yadai ba'di shaf. Lalu aku melewati di antara beberapa lalu aku melewati di hadapan, ya, beberapa shaf. Fanazaltu,
Aku pun turun, fa arsaltu atan al-atan. Lalu aku turun, maka aku pun ya melepaskan hewan tunggangan tersebut, yaitu keledai, tarta, yaitu untuk merumput. Fadakhaltu fis shaf, lalu aku masuk ke shaf, falam yungkir alayya ahadun. Lalu aku masuk ke dalam shaf, namun tidak ada seorang pun yang mengingkariku sedikit pun. Demikian. Ini maksud yang pertama ya dari jumhur ulama berpendapat bahwa sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Maka yang kedua, maksudnya adalah yaitu bahwasanya apabila ada sesuatu yang lewat yang bisa memutus shaf di antara imam dan sutrohnya, maka terputuslah sholat imam dan terputus juga sholat makmumnya. Dari Amr ibn Shu'aib radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, habibna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi saniyati al-adakhir. Kami turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pohon-pohon idkhir, maksudnya turun itu maksudnya dari kumpulan pohon-pohon idkhir, yaitu semacam bukit yang ada pepohonan idkhir. Fahadaratis salatu, yakni fasalla ila jidar. Maka tibalah waktu salat, yaitu beliau salat ke arah jidar, dinding. Fattakhadahu qiblatan, lalu beliau menjadikannya itu sebagai kiblat, arah kiblat. Wa nahnu khalfahu, dan kami berada di belakang beliau. Faja'at bahimatun tamurru baina yadayhi. Lalu ada satu anak unta, kambing yang lewat di hadapan beliau. Fama yazalu yudari'uha hatta lasaqa batnahu bil jidar. Maka beliau senantiasa ya yudari'uha, yaitu mendahului, ya, atau menghalangi, bisa dikatakan menghalangi, ya, hewan tersebut sampai beliau menempelkan perut beliau ke dinding. Jadi beliau ini bergerak ke arah kiblat, ke arah dinding tersebut, ya, agar melomba dan sambil menghalangi, ya, hewan kambing tersebut yang hendak bergerak di hadapan Rasulullah. Wa marrat min waraihi, maka dan kambing tersebut, anak kambing itu melewati dari belakang beliau. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini terkait dengan sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Demikian, ya. Kemudian berikutnya wajib untuk ya mengikuti imam. Wajib untuk mengikuti imam. Maksudnya adalah kewajiban itu bagi makmum untuk mengikuti imam. Diharamkan untuk menyelisihi imam, ya, bahkan mendahului imam. Dibenci atau makruh, ya, bergerak sama-sama dengan imam.
Nah, kalau seandainya makmum itu lebih dahulu takbiratul ihram sebelum imam, ya maka wajib dia mengulanginya. Kalau tidak maka batal salatnya. Demikian pula apabila ya makmum lebih dahulu salam sebelum imam, maka batal salatnya. Begitu juga apabila makmumnya mendahului imam dalam ruku atau sujud atau i'tidal, maka wajib bagi makmum untuk kembali agar dia ruku kalau memang yang didahului ruku, ya, atau sujud setelah imamnya sujud, demikian ya. Nah, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seperti ini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Maka janganlah kalian berbeda dengannya, menyelisihinya. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Apabila dia rukuk maka rukuklah kalian. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia rukuk maka rukuklah kalian. Wa idza shalla qa'idan, kalau dia salat duduk fasallu qu'udan ajma'un, maka salatlah dalam kondisi duduk semuanya. Demikian. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Jadi wajib ikuti imam dengan mendahuluinya. Bahkan ada ancaman bagi orang yang mendahului imam dalam gerakan, ya, yaitu gerakan rukun. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Tirmidzi, Nabi mengatakan SAW, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yuhawwilullahu suratahu surata himarin." Kata Nabi SAW, tidakkah salah seorang di antara kalian itu takut apabila ia mengangkat kepala sebelum imam, yaitu ketakutannya adalah Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepalanya dengan kepala keledai atau menggantikan bentuk rupanya seperti rupa keledai. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini barangkali materinya kita cukupkan. Masih ada beberapa pembahasan lagi, ya. Kita buka saja sesi soal jawab, ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk ini, ya. Baik, nah ini ada pertanyaan. Yang pertama, Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan barang lelang ex leasing atau ex kredit macet perbankan? Apakah boleh Ustadz? Syukron. Bismillah. Nah, barang lelang ex leasing itu atau ex kredit macet perbankan ini tentunya bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah, ya, ketika penarikan dari atau penyitaan dari para pembeli, ya, itu dalam kondisi hutang yang tersisa itu masih lebih besar ketimbang nilai dari barang tersebut. Contoh mobil baru digunakan 6 bulan,
ya, ternyata tidak sanggup bayar, ya, sampai ditarik. Sementara hutangnya itu lebih besar ketimbang harga mobilnya. Makanya seperti ini tentunya wallahu taala alam, ini tidak ada kedzaliman pada penarikan itu. Karena sesungguhnya ya, permasalahan yang seperti ini bisa jadi boleh, bisa jadi terlarang. Terlarang sebabnya karena ada kedzaliman. Di sini tidak ada kedzaliman, ya. Adapun mungkin barangkali pelanggaran ribanya itu sudah berlalu, ya, sudah terjadi, demikian. Baik, ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang kedua di mana, ya, harga barang itu lebih besar nilainya ketimbang sisa hutang. Mungkin ini seperti contohnya setahun lagi akan selesai, ya, kredit hutang pembayaran atas barang tersebut setahun lagi selesai. Nah, kemudian karena ada kemacetan sehingga disita, diambil. Nah, ini bisa potensi adalah nilai dari barang itu lebih besar ketimbang nilai hutang. Sehingga di sini bila ditarik seperti itu, ini maka menjadi kedzaliman. Artinya tidak berhak bagi si perusahaan yang melelang barang tersebut untuk dia menjualnya. Kenapa? Karena itu kedzaliman, diambil. Berarti itu masih milik dari si customer, pembelinya. Adapun dalam kasus pertama atau dalam rincian yang pertama adalah, ya, nilai dari barang itu yang lebih kecil ketimbang nilai hutang. Nah, tentunya ketika sudah jatuh tempo kemudian tidak bisa bayar, maka solusi yang bisa dilakukan adalah, ya, barang tersebut itu bisa dijual untuk penyelesaian hutang. Permasalahannya adalah kalaupun dijual barang itu belum tentu menutupi hutang karena lebih besar hutangnya. Sehingga pihak leasing hanya menariknya saja lalu dijual, demikian. Maka yang seperti ini wallahu taala alam, untuk rincian yang pertama itu tidak mengapa. Adapun rincian yang kedua itu ada kedzaliman, ya. Bahkan barang itu bukan milik dia, maka tidak sah menjual barang yang bukan dimilikinya, demikian. La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki, demikian. Maka ini harus diketahui untuk keabsahannya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afan izin bertanya. Wa anta kadzalik, ya. Apakah boleh makan dari alat masak bekas yang haram sudah dicuci? Baik, ya. Kita satu-satu menjawab dulu, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, apakah boleh makan dari alat masak bekas masak yang haram sudah dicuci? Kalau sudah dicuci, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa, maka sah, boleh. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang, ya, bejana tempat masak orang kafir, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari bejana yang lain kalau tidak ada. Kalau tidak ada kecuali bejana orang kafir tersebut, maka dicuci sebelum digunakan. Demikian. Itu perintah Nabi. Bila sudah dicuci maka sudah aman. Demikian, ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh memakai sabun cuci bekas mencuci alat masak atau alat makan yang dipakai untuk bahan makanan atau bahan minuman haram?
Ya kalau tadi alat cucinya, ya alat cucinya itu sudah dibersihkan sebelumnya dengan air. Nah, ketika hendak mencuci, ya alat makan atau alat masak yang memang dari masakan yang suci, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena sabut atau alat cucinya tersebut itu sudah dicuci dengan air. Demikian. Ya, maka tidak mengapa. Demikian. Makanya kalau seandainya dicuci seperti itu, dituang, dibuang, dibersihkan, kemudian untuk mencuci yang lainnya, maka itu insya Allah suci. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika kita diundang makan di restoran oleh sesama muslim, tapi di restoran tersebut menjual menu yang haram, misal babi? Maka pastikan bahwasanya ya makanan yang dihidangkan tersebut itu tidak tercampur dalam masaknya. Ya kalau tidak bisa kita pastikan terpisahnya, maka namanya satu restoran. Ya, dalam penyajiannya terkadang bergabung, ini yang masalah. Oleh karenanya sebaiknya menolak untuk diundang makan di situ. Jika tidak bisa mendapatkan kepastian bahwasanya menu-menu makanan yang halal itu dimasak secara terpisah dari orang yang berbeda, tempat masaknya terpisah, nah demikian. Tapi kalau tidak bisa, maka tinggalkan, ya, karena ini berarti syubhat dan potensi bahwasanya itu bersatu, penyajiannya begitu juga masakannya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, apakah kita boleh memilih makan di restoran yang ada menu babi? Ya tadi kita katakan, pastikan dulu bahwasanya ini, ya, pastikan ini adalah memang betul-betul terpisah. Menu masakan yang halal ini terpisah dia pengolahannya dari ya menu makanan yang haram. Pastikan terpisah. Kalau tidak mendapatkan pengkabaran tentang kepastian terpisahnya, maka hindari. Ya. Jika memang makanan tersebut makanan olahan, berbeda halnya apabila makanan tersebut bukan makanan yang diolah di tempat. Contohnya seperti minuman botol, nggak mungkin ya itu diolah di tempat. Begitu juga ya mungkin seperti roti-roti atau kue-kue yang dalam bungkus, yang ini nggak diolah di tempat tapi diolah ya di tempat lain, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi. Yuk kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan menjadi Islamic Center, ya, pusat kajian Islam ilmiah, ya, yang berbasis Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi siapapun yang ingin dapat sebuah rumah di surga, dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun di antara kita yang pengen dapat pahala yang terus mengalir tatkala infak kita dimanfaatkan, yuk mari kita berdonasi untuk bangun masjid. Masjid Muwahhidin sedang dalam pembangunan. Silahkan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.